mutireng anak-anak sapi ana merak memitran lan boyo keong sak kenong matane tikuse padha ngidung kucing gering kang jagani kodhok nawu segara oleh banteng 1000 percil-percil kang anjaga semut rang-rang angrangsang gunung Merapi wit ranti awoh delima. Begitu Bung Rudi. Wow, saya langsung masuk di relung hati. Begitu, ini ya? Dandang Gulo. Dandang Gulo. Nah, ini mungkin selaras dengan saya membaca Tikuse Podho Ngidung. Tikuse Podho Ngidung. Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa podcast, dan tadi diawali dengan uro-uro. Kalau bahasa Jawa itu ngidung itu bernyanyi. Ngidung. Dari seorang Dr. Muhammad Sobari atau Kang Sobari. Kebetulan saya juga diberikan hadiah buku dari beliau, judulnya Tikuse Podho Ngidung. Tikusnya sedang bernyanyi. Kang, kalau lihat atau memaknai uro-uro tadi, ngidung tadi, ini ada menarik. Tikuse podho ngidung, terus kucingnya podho gering. Iya. Ini kok kayaknya relevan dengan zaman, suasana kekinian sekarang gitu ya. Dengan zaman. Padahal itu ditulis oleh Pujangga Surakarta, Ki Ronggo Warsito. Wow. Abad 19 awal. Ya. Ini abad 21. Iya. Sudah 200 tahun lebih. Itu ejekan seorang pujangga terhadap realitas sosial politik di masyarakatnya. Zaman itu, Bung. Itu ejekan. Itu parodi. Iya. Wah. Nah, kalau Mas Sobari sekarang memaknai kidung dari Ki Ronggo Warsito dalam kondisi kekinian seperti apa? Dalam kondisi kekinian, ketika saya harus merumuskan itu sebagai esai, wah, itu saya disentuh oleh kegetiran hidup. Bahwa rakyat itu kecurian. Setiap saat kecolongan, kerampokan, kecolongan, kerampokan, dirampok, rakyat itu dirampok. Ya oleh perampok, tapi perampok itu bukan orang yang datang dari luar golongannya penguasa. Perampok itu bagian dari 1 di antara atau 100 di antara penguasa-penguasa itu sendiri. Jadi dirampok. Nah kita getir lah Bung, masa kita hanya menyaksikan harta kita dirampok lagi. Nah itu anehnya, perampokan itu seperti sengaja dibiarkan. Yang terjadi semenjak dahulu sampai sekarang dan persis dalam pemerintahan sekarang ini. Ini ada sesuatu yang bisa kita bicarakan khusus, tapi kita omongkan dari pengalaman-pengalaman bernegara. Penegak hukum, wah itu lemah, Bung. Penegak hukum lemah. Maka pencuri-pencuri itu ibaratnya tikus. Jadi kucingnya gering. Penegak hukum itu kucing. Sakit. Kucing sakit-sakitan, pileren. Tikusnya merajalela. Tikusnya nyanyi. Menari-nari, Bu. Menari-nari dan menyanyi. Karena tikus nggak bisa apa-apa. Kang, ini apa bisa dikatakan sebagai sanepo ya? Ya iyalah, sindiran juga buat kondisi yang sekarang ya. Kondisi sekarang, iya. Itu sindiran. Itu sindiran. Bung,
kita ini memiliki sesuatu cara kontrol yang begitu terhormat. Elegan. Oh, elegan sekali. Itu namanya kontrol yang sangat berbudaya. Jadi apa namanya, kita melakukan koreksi secara kultural. Sangat kultural, sangat spiritual. Sangat kultural, sangat spiritual. Nah, saya tertarik yang tadi Mas Kang Sobari bilang tentang pembiaran, perampokan negara ini oleh kalangan penguasa dan kalangan berbagai kelompoknya lah dengan kroni-kroninya. Ini gejala apa nih, Kang? Hipokrisi. Gejala hipokrisi yang paling nyata. Kalau dulu nyolong ya nyolong, itu tidak usah munafik. Kalau sekarang ini ternyata kita berhadapan dengan kepemimpinan yang harus menampilkan diri dengan cara hipokrisi. Ya, hipokrisi itu ya pencitraan munafik lah, kemunafikan. Kemunafikan. Okay. Kesan yang dilemparkan kepada publik, pemimpin itu anggun, pemimpin itu memihak kepentingan rakyat, menjaga aset bangsa, dijaga sebaik-baiknya. Tapi sebenarnya kita tidak tahu mengapa kok urusan pencurian dibiarkan. Mengapa yang ditunjuk menjadi kekuatan-kekuatan penjaga aset bangsa itu ibaratnya kucing-kucing yang betul-betul gering mau mati. Ya kucing yang sangat lemah mau mati, ya itu yang disuruh jaga. Ya kepolisian ya seperti itu, ya kejaksaan ya seperti itu. Jadi tidak aneh kalau tikus-tikusnya menari-nari. Dan tikusnya menari-nari lah, Bung. Menari-nari, dan tikus itu sering tampil seolah-olah dia macam rohaniwan, dia khotbahi orang, ngomong sana sini. Tikus, yaitu perampoknya. Perampoknya. Bisa berjubah apa saja. Oh, jadi hakim bisa, jaksa bisa, atau jadi guru, ustadz. Politisi bisa. Politisi kerjaannya ustadz. Terus bangun masjid. Bayangin aja, Bung, habis korupsi bangun masjid. Lihat di sana sini ada panitia masjid. Itu berapa punya dana ini keseluruhan? Ini 20 miliar. Aku yang jamin 4 miliar. Wah, disanjung orang suci lah. Orang suci, Bung. Polisi ya diam saja terhadap orang suci yang semacam gitu. Nah, gitu, Bung. Di tempat kita ini, Bung, sebutannya tadi itu ono merak memiteran lan boyo, kucing sak kenong matane. Jadi ada burung merak yang indah seperti Rendra bersahabat dengan buaya. Bersahabat dengan buaya. Oh iya. Ini bagian dari keindahan kaum yang menganggap dirinya bagian dari dunia intelek. Kaum yang menganggap dirinya bagian dari golongan yang berpikir bekerja atas metodologi. Tapi ya golongannya Qadari lah. Langsung nyebut nama. Ya golongannya Qadari kan dia berjubah kaum akademik yang bekerja dengan metodologi, tapi dia yang berpidato nanti coblosan itu Ganjar akan menjadi suara-suara yang angus, jadi yang menang itu Prabowo, angkanya sekian, angkanya sekian. Plek. Lihat plek persis seperti itu. Ngerti plek podo persis. Nah, apa artinya, Bung? Di zaman seperti ini, orang sudah belak-belakan gitu, masa kita nggak boleh belak-belakan? Oh iya. Orang sudah mencuri belak-belakan kayak tikus yang menari-nari, yang tidak ada kontrol sama sekali. Kucingnya lagi sakit-sakitan begitu. Nah, kekuatan kontrol siapa? Kekuatan kontrol polisi diajak menjadi bagian dari yang membuat kerusakan itu. Kejaksaan diajak ke situ, pegawai negeri diajak ke situ. Semua, Bung, semua ini bagian dari apa yang
kita sebut tempo hari itu ya, politik of merciless. Itu artinya politik hancur-hancuran, semua diajak hancur luluh. Tanpa kemuliaan sama sekali. Tidak ada keagungan, tidak ada kemuliaan. Nah, jadi yang kita ingin bicarakan ya, apa yang sudah lewat di masa lalu itu. Ternyata Setia Novanto itu dilindungi, yaitu menurut Pak Agus Raharjo. Ada zaman itu, zaman sedang hebat-hebatnya pemerintahan bersih. Tapi pemerintah bersih pemerintah bersih itu ternyata kiprahnya dengan kekotoran, dengan darah, dengan nanah, dengan begitu. Itu Setia Novanto. Kalau kita melihat dari fenomena Ketua Umum Golkar, gitu ya. Ketua Umum Golkar sudah diperiksa sekian kejaksaan berjam-jam, bersih. Karena memang dikunci, udah. Dikunci. Oke, Ketua PAN pernah diperiksa tentang impor minyak sawit atau apa CPO. Jelas. Aman. Jadi semua dimanfaatkan untuk mengunci. Ya, korupsi memang sengaja ditebarkan kayak jala. Kemudian jalannya ditarik, sekarang mereka terikat semua di dalamnya. Ada lagi Bahlil. Bahlil. Saya kemarin membuat opini, Kang. Ini uji nyali buat KPK. Ya, tentang Bahlil ini. Ya. Bahlil ini kan tangan kanan kecil dari seorang Jokowi. Tangan kanannya kan lagi sakit. Nah, sekarang Pak Jokowi perlu tangan kecil. Karena ada tangan lagi yang di bawah tanah, Pak. Banyak. Banyak, kita tahu. Jadi orang-orang di sekitar presiden yang bermain itu jangan melecehkan dan memperkosa akal sehat kita. Kita tahu semua permainannya. Kita tahu. Si A, si B, permainan si mana, lobby kemana, mainnya seperti apa, dan pembiaran di mana. Si A dikunci di sini, dikunci di sini. Kita tahu. Rakyat tahu. Jadi jangan pernah melecehkan kesadaran rakyat. Jangan. Nah, ini terjadi kayak begitu, Bang. Iya. Jadi harus saya akui memang saya bukan lagi saya ingin menggerakkan untuk mencabut dukungan lah. Karena ternyata memang kita tidak lagi bisa mentolerir kayak gitu-gitu. Tidak bisa mentolerir karena kita tidak meminta apa-apa dalam memberi dukungan, karena dukungan kita itu untuk kepentingan besar bangsa Indonesia. Murni. Lain hal kalau kita dibayar seperti survei-survei. Kita nggak dibayar. Kayak baser-baser begitu. Itu pun Kang, kita ini dianggap kayak baser istana. Saya hanya bilang, kalau ada orang nih Kang, sanggup membuktikan ada 1 rupiah pun yang diberikan istana kepada saya, tak kasih hadiah 1 miliar. Benar? Artinya memang kita murni. Jadi kayaknya orang yang murni itu langka kayaknya. Jadi apapun yang kita lakukan seolah-olah dicurigai terus. Ini dalam zaman edan seperti sekarang ini, tidak semuanya edan. Mungkin di kelompok orang edan kita dianggap edan kali. Dia menurut orang edan ya kitanya edan. Tapi kalau presidennya edan saya kira enggak apa-apa. Yang penting rakyatnya waras. Saya kira begitu. Enggak ada masalah. Kalau survei-survei kayak Kodari juga menjadi bagian dari persekongkolan menipu rakyat, ya boleh. Dan Presiden Jokowi itu Bung, pinter loh Bung, mengesankan demokratis. Namanya membuang tilas, membuang jejak, menghilangkan jejak. Kalau ada soal kecurangan pemilu jangan ditanya pada saya, tanyakan itu pada KPU. Ya kan demokratis sekali Bung. Saya ada sesuatu yang penting ini. Ini urusannya dengan ini. Kita tahu urusan halal haram dengan baik. Tetapi mengapa yang haram hanya mereka, sedangkan bagi kita segala kebejatan yang paling haram kita bungkus dengan jubah putih agar nampak seolah-olah halal. Iya. Adakah kau kira Tuhan terpesona
melihat kelicikan seperti itu, politik memang bisa dan selalu menipu. Orang banyak yang lemah, status sosial politiknya mudah pula ditipu. Betul. Kita puas melakukan penipuan demi penipuan selama Indonesia berdiri, namun mengapa Tuhan pun kita tipu? Nah, ada yang menipu Tuhan juga, Mas. Loh, ya menipu Tuhan tiap hari. Ya, jajaran orang-orang itu kan tiap hari. Sholat jengkang-jengking, tapi jangan belum sampai ke sholat. Duit kantor ditilep untuk suka-suka. Kelebihan. Sudah turah-turah. Nanti membangun masjid. Bukan nipu Tuhan itu. Duit colong-colongan kayak gitu terus bangun masjid gitu ya. Ya, di mana indahnya? Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita hanya tahu bahwa itu munafik. Tapi artinya kayaknya jenengan sudah membaca fenomena ini akan terjadi. Oh ya, enggak. Saya bukan Ronggo Warsito. Ronggo Warsito baru begitu. Ini cetakan pertama 2018. Oh, tahun 18. Ya, artinya kan ini jenengan masih sayang-sayang sama Pak Jokowi ini. Iyalah. Iyalah, belum tahu bahwa dia melindungi Setia Budi Novanto. Iya. Dan membungkus yang haram-haram itu seolah-olah menjadi halal. Membungkus segalanya dengan kain putih. Diperhadapkan dengan Ka'bah. Yuk bayangin, Bung. Top. Diperhadapkan dengan Ka'bah. Masya Allah. Tuhan aja ditipu, apalagi kita. Apalagi kita, ya begitu. Kaum munafikun, gitu. Munafik dalam politik itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Ini sekarang ada bani munafikun, ada bani penghamba bansos juga ada. Iya. Kang, begini loh yang membuat saya marah ini, Kang. Pada saat menjelang Pilpres election, itu banjir bansos di mana-mana. Oke. Sekarang pada saat rakyat menghadapi Ramadan, yang harusnya mereka kan ingin khusyuk, yang terjadi saya selalu mendapatkan keluhan semua mahal dan ternyata bansos itu menghilang. Ini kan membuat saya marah. Seolah-olah memang kemarin itu memang kita ini terang benderang disuguhi permainan kayak begituan dan dianggap kita itu bodoh atau tidak berdaya begitu tuh. Atau gimana nih, Mas? Kebejatan itu melahirkan kebejatan. Kebejatan bansos itu peletak tradisinya SBY. Jokowi bukan melawan itu, tapi malah meneladani. Menyuburkan itu lebih dahsyat lagi. Jadi ada bansos dalam suatu program dengan suatu jenis, dalam suatu jumlah dana, itu tidak cukup. Harus ditambah sekian lagi untuk membuat Menteri Keuangan pusing 7 keliling yang merasa apa yang dilakukan itu sudah di luar batas toleransi moralitas profesionalnya. Ya gitu. Mas, ada pendapat ini bahwa untuk membangun negara otoritarian yang otoriter gitu. Yang paling mudah dilakukan adalah memelihara kemiskinan. Jadi yang di bawah itu dipelihara. Kalau kita memelihara kaum menengah, berarti kita sedang menuju ke negara demokrasi. Dan kelihatannya dengan proyek bansos yang gila-gilaan ini kayaknya kita sedang memelihara kemiskinan orang. Saya kemarin sempat diskusi dengan psikolog bahwa bansos ini itu bukan hanya sekedar membuat orang tergantung, tapi bisa merusak mental orang Indonesia menjadi malas bekerja. Jadi semua ada shortcut, semua mengharapkan, jadi merusak, ada collateral damage yang mungkin tidak peduli bagi mereka-mereka yang memberikan bansos. Iya,
Ya, karena dependensi ada di situ. Ketergantungan. Iya, menciptakan dependensi dan pemerintah itu belajar meneguhkan diri sebagai tirani. Kekuasaan kaum tiran yang kejam. Ya rakyat diberi makan itu, tapi itu makan remah-remah. Remah-remah sisa nyolong. Gede-gede dia. Oh iya kan itu tikus-tikusnya mereka itu juga ya begitu Bung. Rakyat nggak kebagian. Rakyat nggak kebagian. Jadi kita harus apa nih? Kita harus menjadi orang yang tetap merawat kesadaran politik kita. Itu tadi yang disebut keong sak kenong matane. Jadi itu melihat apa yang namanya merak dan bersahabat dengan buaya. Itu dua corak, dua jenis, dua entitas yang sangat berbeda, tapi bisa bermuka-muka bersahabat karena mereka punya kepentingan yang sama. Koalisi-koalisi dalam dunia politik itu sebenarnya ya adalah unsur merak dan buaya menjadi satu itu untuk ada. Membungkus keharaman menjadi seperti halal. Gitu. Dengan kain putih, bersih. Terus dibawa dengan kembang-kembang merah yang indah-indah dilewatkan di depan Ka'bah. Wih, dahsyat sekali Bung. Dahsyat sekali Bung. Nah, udah Mas, ini semacam rasan-rasan atau semacam diskusi yang menyehatkan. Kita diskusi lagi, kita cari topik yang lain gitu ya. Supaya ada pencerahan. Karena ternyata kemarin ada orang bilang begini, Mas kayaknya diskusi dengan Mas Sobari ini sering-sering ini. Karena ternyata lebih banyak tergali dari seorang Sobari itu lebih mencerahkan rakyat katanya gitu. Mas terima kasih ya kita ngobrol lagi. Ya. Sahabat Indonesia demikian nih ngobrol seru diskusi saya dengan Kang Sobari. Saya dapat hadiah tikus podong hidung. Ini luar biasa. Ada nilai-nilai kultural, filosofis yang dimaknai untuk memotret kekinian. Padahal apa yang dinyanyikan oleh Kang Sobari tadi itu bait-bait syair-syairnya itu dirancang kira-kira 200 tahun yang lalu oleh pujangga terkenal di Solo, Ki Ronggo Warsito. Ternyata itu bisa memotret kondisi kekinian yang sedang kita alami sekarang. Ada fenomena merak yang indah bersahabat dengan buaya. Sesuatu yang berbeda bisa bersahabat, hanya satu upaya mereka mempunyai kepentingan yang sama, membungkus keharaman ini seolah-olah menjadi halal, dan apalagi tadi dikatakan Kang Sobari, apalagi itu dilakukan di muka Ka'bah. Tuhan aja ditipu, apalagi kita. Astagfirullahaladzim. Baik sahabat Indonesia, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita bertemu kembali dalam obrolan saya dengan Kang Sobari. Sampai jumpa.